Wa ta'addudu zaujat fihi rahmatun bil insan. Bukan hanya nikmatun kubra kata beliau, tapi rahmatun bil insan. Kasus ya. Ketika ada saudara-saudara muslim kita yang kemudian ta'aduduz zaujat, dia poligami, lalu kemudian kadang-kala dianggap sebagai seorang penjahat. Tapi pada kubu yang lain, ya, dan itu sering kita lihat lewat di sosial media kita, praktek poligami ini kok seperti diumbar begitu. Ya. Seperti bahkan ada praktek-praktek tertentu yang mengajak kita untuk ikut trainernya. Ya, seperti apa ajaran poligami. Saudara-saudara sekalian, kesempatan ini ingin saya manfaatkan untuk menukil kalimat dalam kitab ini. Ya. Saya sudah izin tadi sama istri saya untuk membaca ini ya, takutnya ada masalah. Apa kata beliau? Iqtadat hikmatul bari jalla sya'nuhu anna ar-rajula yakunu musta'iddan lin-nasli wala balagha min al-'umri 80 'amman ghaliban. Nah, kata beliau laki-laki ya secara umum itu masih mampu melakukan reproduksi walaupun usianya mencapai usia 80 tahun. Waqtadat hikmatul bari, nah ini hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala, aidan annal mar'ata idza balagatil 50 min 'umriha awil khamisati wal 50 ya'isat minal haidi ghaliban. Nah, kalau tadi laki-laki 80 tahun masih bisa melakukan reproduksi, maka wanita ya ketika dia sudah mencapai usia 50 tahun, paling banter 55 tahun, awil khamisati wal khamsin, ya isat minal haidi ghaliban. Maka dia sudah tidak bisa lagi untuk haid. Itu artinya bahwa dia sudah memasuki masa menopause. Jadi istilah kata ya kalau kita pakai bahasa kerennya itu, bahwa laki-laki di usia 80 tahun itu masih bisa membuahi. Tapi kalau perempuan ya ketika memasuki usia 50 atau paling banter 55 itu sudah tidak bisa dibuahi, kira-kira begitu. Wa idza nadarta ila at-tabayyun baina ar-rajuli wal mar'ati bi'ainil hikmah. Nah, kalau kita ingin melihat penjelasan ini ya sekali lagi dengan kacamata hikmah ya, bukan dengan kacamata emosional, bukan dengan kacamata egois ya, ingin menang sendiri, tapi dengan ainul hikmah, tajidu anna al-mar'ata aktsara ta'aban min ar-rajuli fil hayatil manziliyah. Engkau akan melihat bahwa betapa seorang wanita itu khususnya dalam fil hayatil manziliyah, dalam urusan rumah tangga itu ta'abnya, kelelahannya, kepayahannya, keletihannya itu jauh lebih besar daripada laki-laki. Mengapa demikian? Litahammuliha ta'bal hamli wal wiladati wan nifasi wat tarbiyah. Mengapa demikian? Oleh karena perempuan itu hamil, perempuan itu melahirkan, perempuan itu nifas, wat tarbiyah. Karena perempuan itu adalah merupakan madrasatul ula, dia adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka proses pendidikan ya mulai dari kecil remaja sampai dewasa ya mungkin itu kedekatan seorang ibu kepada anaknya jauh lebih besar ketimbang daripada ayahnya. Nah, tilkal maulud, ya dia tambahkan ini tentang mendidik anak. Tilkat tarbiyatul lati taqtadi minal mata'ib. Nah, inilah proses mendidik anak inilah yang paling membuat seorang ibu itu sangat keletihan, kepayahan. Saya sering katakan bahwa seorang perempuan itu sebetulnya makhluk yang didesain oleh Allah sangat kuat. Bayangkan kalau dalam urusan rumah tangga ya, yang paling lambat bangun, yang paling lambat tidur itu adalah perempuan. Tapi kalau bicara tentang yang paling cepat tidur secara umum, yang paling cepat bangun di subuh hari, itu adalah perempuan juga. Perempuan yang paling lambat tidur, perempuan juga yang paling cepat bangun. Itu perempuan. Saya sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada wa inna hunaka hikmatun ukhra fi ta'addudi zaujat. Ini juga bahagian daripada hikmah poligami.
wa huwa anna al-insana yasilu ilaihi ad-darar idza iqtasara ala zawjatin wahidah. Katanya, lebih dekat laki-laki itu atau seseorang itu bisa dorornya lebih banyak ya, mafsadatnya lebih banyak kalau hanya dibatasi pada satu istri. Ma'audahullahu fihi minar raghbati fil jima'i wa mudaja'atin nisa. Ini kaitannya dengan hubungan seksualitas. Kalau satu laki-laki, satu istri bagi laki-laki, maka potensi dorornya itu banyak, utamanya dalam persoalan keinginan laki-laki untuk dekat-dekat dengan istrinya. Wa ma'lumun. Kenapa begitu? Kenapa bisa muncul darar? Karena wa ma'lumun annal mar'ata tamkuthu ayyaman wa hiya haidah. Karena perempuan itu ada satu fase di mana dia harus haid. Aqalla dzalika min 3 ayyam wa aktsaruhu 10. Ya. Paling sebentar kata beliau, haidnya itu 3 hari secara umumnya, wa aktsaruhu 10. Dan paling banyaknya itu 10 hari. Jadi haid 3 hari atau haid 10 hari. Kalau dalam mazhabuna Imam Syafi'i rahimahullah itu kan yaumun wa lailah. Batasannya kan 24 jam sehari semalam. Wa aktsaruhu 15 ayyam, 15 hari. Fa idza kana ar-rajulu musta'iddu fi kulli waqtin li mudaja'atil mar'ati yuqarribuha fi zamanil haidi wa huwa adza wasala ilaihi darar. Nah, dalam posisi seorang perempuan itu kemudian haid, lalu kemudian pihak laki-laki atau suaminya ini kebelet ya, ingin begitu, maka pasti memunculkan darar bagi suaminya. Fata'addudu zaujat, maka poligami kata beliau, yaj'alu lahu majalan fi mudaja'atil mar'ati tsaniyati mathalan. Jadi kalau orang bertanya apa hikmahnya haid, maka salah satu hikmahnya itu adalah memberikan kesempatan bagi seorang suami untuk datang pada istri yang kedua. Maaf ya. Wa fushatan min az-zamani wa bidza yakunu ba'idan an madhannatil wuqu'i fi zina. Maka praktek poligami ini juga ya, kata beliau, itu mendorong orang untuk tertahan ya, tertahan orang untuk kemudian tidak jatuh dalam lubang zina, dan tidak terjerumus dalam lembah hinanya zina. Wa huwa dzambun kabirun. Zina yang kita ketahui adalah merupakan dosa besar. Wa ismun tu'rafu miqdarahu min qoulihi ta'ala. Kita tahu kadarnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Apa kata beliau? Fata'addudu zaujat, maka praktek poligami itu ni'matun kubra min hadhil wijhah. Jadi dari sisi ini maka kita akan melihat bahwa betapa poligami itu adalah merupakan nikmat yang besar, wa hiya tub'adul insana an irtikabi hadhi dzambil 'azim. Ini adalah posisi di mana dengan praktek poligami ini akan menjauhkan seseorang dari perbuatan zina yang merupakan dosa besar itu. Walaqad dallatil ahsaiyat. Beliau kemudian memberikan sebuah argumentasi gitu ya. Walaqad dallatil ahsaiyat. Penelitian, riset telah menunjukkan, kata beliau, ala anna al-umam allati la tata'addadu fiha az-zawjat yakthuru fiha auladuz zina kasratan la tutaqu. Beliau kemudian menunjukkan sebuah argumentasi bahwa ketika ada sebuah nation, ada sebuah bangsa, ada sebuah kaum yang melarang untuk melakukan praktek poligami, maka yang terjadi adalah di negara itu, di nation itu akan lahir auladuz zina, banyaknya anak-anak zina. Kasratan la tutaqu. Banyak sekali, tidak bisa dibantah karena itu riset. Beliau kemudian memberikan data ya. Fafi Farnasan di Prancis ya, di Prancis. Balagha adaduhum 30 fil mi'ah. Jadi 30/100. Jadi kalau ada yang lahir 100 orang, maka 30 katanya itu adalah praktek zina. Wa fi Munijin. Ini di Eropa dikasih contoh ya. Munich, Bermunchen, ya Bermunchen. Ya, klub sepak bola itu. Balagha adadahum 40 fil mi'ah. Lebih parah lagi karena 100/40, berarti
Ketika ada anak yang lahir, maka dari 100 itu 40 adalah anak zina. Wafin Nimsa, Nimsa ini Austria ya, negara yang berdekatan dengan Jerman itu, bahkan mereka satu bahasa. Khamsina filmiyah. Berapa? Jadi kalau ada anak yang lahir 100, 50 diantaranya itu adalah anak zina. Sayangnya riset yang ditunjukkan oleh pengarang kitab ini di Eropa. Nah, seperti apa Indonesia? Nah, ini saya kira menjadi pemantik untuk Anda. Coba berikan penelitian, ya. Coba lakukan riset. Apakah di Indonesia dengan model yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ya, betapa susahnya kita poligami, ya, seperti apa anak-anak zina yang lahir itu. Waliyadzubillah. Nah, beliau kemudian melanjutkan, wa hunaka hikmatun ukhra. Nih, ada lagi hikmah berikutnya. Wahya anna ar-rajula idza kana lahu zawjatun wahidah wa i'taraha maradun ta'attalat 'alaihi maslahatu baitihi ad-dakhiliyah. Nah, kalau cuma satu istri katanya, maka ketika istri itu sakit, ta'attalat 'alaihi maslahatu baitihi ad-dakhiliyah. Maka rumah tangganya itu pasti kacau. Ya, pasti kacau. Maka pasti kacau. Fata'adudu zaujat fihi rahmatun bil insan. Bukan hanya nikmatun kubra kata beliau, tapi rahmatun bil insan. Hadhihi hiyal hikmatu fi ta'addudi zaujat. Ya, semua yang sudah diterangkan ini adalah merupakan bahagian daripada hikmah praktek poligami. Famadza yaqulu haula'il basta'il ladzina ya'ibuna al-islama bil ibahati ta'addudi zaujat. Kata beliau ya, dengan nada pertanyaan retoris ya. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tergolong dalam kelompok tentang praktek poligami itu, yang kemudian menghilangkan konsep dalam Islam tentang dibolehkannya berpoligami. Ya, dengan pertanyaan retoris, fama ahkam syari'u wa ma a'dala ahkamu hadzal dinil hanif bi kulli umur. Nilai ajaran agama ini adalah nilai ajaran yang hanif, dia lurus dan berkeadilan dalam setiap urusan yang ada. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, demikian makal yang bisa saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ini menjadi referensi racun bagi Anda. Bukan untuk melakukan praktek poligami, ya, bukan ajakan. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi referensi baru bagi kita semua dalam memandang praktek poligami ini secara proporsional, berkeadilan, dan moderat. Nah, ini sangat penting. Karena poligami ini sebetulnya dalam ajaran agama yang saya pahami, itu bukanlah anjuran, bukanlah ajakan, tapi dia adalah solusi. Itulah sebabnya mengapa, karena bukan anjuran, syaratnya itu ketat. In khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau tidak sanggup untuk berlaku adil dengan pernak-pernik persyaratannya itu, maka cukup satu saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.